Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan peternak di seluruh Indonesia. Pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan lagi tips berikutnya, yang pada intinya adalah menjelaskan beberapa langkah yang perlu dilakukan bagi peternak pemula agar nggak boncos gitu ya, bisa menghasilkan cuan dari beternak kambing meskipun kita punya pengalaman yang minim. Dengan konten-konten yang saya buat ini diharapkan kita bisa memitigasi kerugian yang akan terjadi dalam beternak kambing bagi peternak pemula. Nah, setelah saya pada minggu kemarin membahas tentang 4 jenis kambing yang kamu wajib tahu kemungkinannya untuk dikembangbiakan di Indonesia, maka pada pekan kali ini saya ingin melanjutkan dengan tips yang kedua, yang menjelaskan tentang sistem ekstensifikasi dan intensifikasi dalam beternak kambing. Namun sebelum itu saya ingatkan kepada rekan-rekan di seluruh Nusantara untuk tetap mendukung channel YouTube ini dengan cara subscribe, like, dan share video-video yang ada di dalam channel YouTube ini sehingga semakin berjaya. Nah, sebagaimana saya jelaskan sebelumnya bahwa kambing merupakan salah satu komoditas ternak yang cukup potensial untuk dibudidayakan. Ternak ini banyak dipelihara di pedesaan karena telah diketahui kemampuannya dalam beradaptasi dengan lingkungannya yang sederhana, kemudian minim sumber pakan dan dapat lebih efisien dalam mengubah pakan yang berkualitas rendah, bahkan rumput sekalipun, itu menjadi air susu dan daging merah dengan nilai ekonomi yang tinggi. Dan berdasarkan pengalaman kulineri saya mengatakan bahwa daging kambing adalah daging ternak yang paling enak jika dibanding misalnya dengan daging unggas seperti ayam, kemudian atau sapi. Dibandingkan dengan kibas atau domba juga lebih enak kambing. Nah, di samping itu, kambing mempunyai kemampuan reproduksi relatif tinggi dan daya tahan terhadap serangan penyakit. Seiring akan hal tersebut, peternakan kambing memiliki peluang yang masih cukup besar dengan semakin sadarnya masyarakat akan kebutuhan gizi yang perlu segera dipenuhi. Ternak kambing sudah lama diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai usaha sampingan atau tabungan karena pemeliharaan dan pemasaran hasil produksi baik daging, kemudian baik susu, baik kotoran atau tai hewannya maupun kulitnya serta bulunya yang banyak mengandung gelatin dan kolagen. Nah, ini bisa dihasilkan dengan relatif lebih mudah. Meskipun secara tradisional telah memberikan hasil yang lumayan, namun jika pemeliharaannya ditingkatkan misalnya menjadi semi intensif atau intensif, maka akan meningkatkan keuntungan yang lebih maksimal. Secara umum ada 3 cara tata kelola pemeliharaan hewan kambing, antara lain sebagaimana saya kutip dari Williamson and Payne di tahun 1993. Dia mengatakan bahwa sistem yang pertama adalah sistem pemeliharaan secara ekstensif atau tradisional. Sistem pemeliharaan secara ekstensif umumnya dilakukan di daerah yang mahal dan sulit untuk membuat kandang, kondisi iklim yang menguntungkan, dan untuk daya tampung kira-kira 3-12 ekor kambing per hektar. Namun ini bisa kita tingkatkan apabila
kita juga rajin menanami lahan kita dengan hijauan lainnya, tidak hanya mengandalkan rumput yang secara alami sudah tumbuh di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua dikenal juga dengan sistem pemeliharaan secara intensif. Sistem pemeliharaan secara intensif memerlukan pengandangan terus-menerus atau tanpa pengembalaan. Sistem ini dapat mengontrol dari faktor lingkungan yang tidak baik dan mengontrol aspek-aspek kebiasaan kambing yang merusak. Namun saya ingatkan untuk rekan-rekan para peternak yang menggunakan sistem pemeliharaan secara intensif ini tetap harus memperhatikan bahwa ternak kita, kambing kita juga memerlukan asupan sinar matahari yang cukup dan perlu melakukan pergerakan tubuh sehingga aliran darahnya tetap stabil dan kambing terutama untuk indukannya tetap dalam kondisi yang prima. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah sistem pemeliharaan secara semi-intensif. Sistem pemeliharaan secara semi-intensif merupakan gabungan pengelolaan ekstensif atau tanpa penggembalaan dengan intensif, tetapi biasanya membutuhkan penggembalaan terkontrol dan pemberian pakan konsentrat tambahan. Nah, bagi kawan-kawan terutama peternak pemula, saya sangat menyarankan metode yang dipilih adalah semi intensif. Kenapa? Karena di situ memberikan kita banyak pelajaran bagaimana sih mentreatment kambing di dalam kandang yang terbatas, juga melakukan umbaran terhadap hewan peliharaan kita agar dia secara fisik tetap mendapatkan nutrisi yang bisa diperoleh dari alam, misalnya dengan sinar matahari dan lain sebagainya. Itu guys, 3 prinsip sistem pemeliharaan yang dikembangkan oleh Williamson and Payne di 93. Saya kira cukup sekian konten kali ini, dan jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan share video-video yang ada di dalamnya dalam konten ini, dalam channel YouTube ini. Semoga semakin berjaya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.